Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya mencoba membahas mengenai rembesan oli ya. Karena banyak teman-teman yang bertanya kenapa ada oli netes di bawah mesin ya. Jadi kali ini saya mencoba memberikan informasi oli itu asalnya dari mana aja. Yang pertama, ketika ada tetesan oli ya, kalau kita lihat dari di bawah mesin, kita lihat dulu yang pertama as persneling. Apabila as persnelingnya basah dengan oli, itu artinya seal as persneling itu sudah rusak, jadi minta diganti. Dari as persneling turun lewat lubang di sini, akhirnya netes. Nah, kita bisa ngecek dari mana asalnya. Coba kita lihat di as persnelingnya. Apabila basah, itu artinya seal as persneling itu yang minta ganti. Terus misalkan kita lihat as persneling tidak basah, kita kembali lihat ke rantai. Apabila rantainya basah, padahal kita nggak ada ngoliin, itu artinya seal as gear itu yang bocor, jadi minta ganti. Itu yang kedua. Terus misalkan as persneling itu tidak basah, gear dan rantai tidak basah, cuman ada rembesan oli di bawah. Kita lihat di bagian sini. Lihat bagian sini, kalau misalkan ada basah, artinya sumber oli itu berasal dari atas, yaitu dari lubang pernapasan mesin, turun melewati sini. Biasanya netesnya setelah kita pakai. Waktu kita pasang standar 1 itu mulai keluar dari sini, turun ke sini, baru ke bawah mesin. Kenapa bisa? Padahal lubang di atas, sedangkan oli mesin kan nggak sampai ke atas ya, sekitar bawah aja. Jawabannya adalah karena oli samping masuk atau merembes ke dalam mesin. Akhirnya lama-kelamaan oli mesin penuh bercampur dengan oli samping. Kenapa bisa oli samping masuk ke dalam mesin? Nah, jawabannya ini. Penyebabnya di bagian sini, yaitu seal pompa oli samping sudah rusak atau lepas. Dari sekian banyak kasus yang saya temui, oli samping rembes ke dalam mesin itu karena sealnya ini lepas dari posisinya. Jadi solusinya seal pompa oli samping ini harus kita ganti. Dan pada saat diganti, untuk mencegah lepas kembali, itu bisa dikasih lem atau
seal bekas copotannya di sini itu tambah sebagai ganjel agar seal pompa oli samping yang baru nggak bisa keluar karena dihalangin oleh seal yang dulu. Artinya sealnya kita double, cuman yang lama sebagai pengganjal aja ya, agar yang baru tidak keluar. Kalau oli yang menetes itu baunya bau oli samping dan terlihat masih bersih atau enggak ada campuran kotoran, itu yang bocor pada bagian seal sini ya, atau packing dari pompa oli samping ini sudah ada yang robek atau apa itu, menyebabkan oli samping keluar lewat sini turun ke sini hingga ke bawah mesin. Sedangkan apabila baunya sama seperti oli samping namun agak kehitam-hitaman, itu biasanya keluar lewat lubang kecil ya, yang di bawah mesin ya, seperti di video saya sebelumnya. Apabila baunya bau oli samping namun agak keruh, itu biasanya keluarnya lewat lubang kecil ini. Disebabkan oleh karena baut pengencang kurang kuat atau waktu pemasangan lemnya kurang. Seperti video saya sebelumnya sudah ada menjelaskan tentang rembesan oli dari lubang kecil ini ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.